bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan saat ini kita berjumpa dalam ibadah online. Kita yakin bahwa ibadah online ini tidak mengurangi kewibawaan kita dalam menyembah Tuhan, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya yakin jemaat dipulihkan dan jemaat mengalami kemenangan menghadapi virus corona ini. Tuhan memberkati. Haleluya, buka hatimu. Kita akan mengikuti pujian dan penyembahan, dan kita ikut menyembah Tuhan, dan roh Tuhan hadir dan menyertai kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Hati
dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Allah dengan tema mendengar dan melakukannya, dijauhkan dari malapetaka. Saudara-saudara, bahwa keberhasilan seseorang sedikit banyak itu ditentukan oleh siapa yang kita dengar, suara siapa yang saudara dapatkan. Ketika saudara selalu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya dan tidak mendengarkan suara orang fasik, saya yakin kehidupan saudara dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan, sebagaimana kitab Mazmur katakan, Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, maka kehidupannya akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa saat ini dunia digemparkan dengan sebuah infeksi virus corona, dan ada banyak orang-orang yang bergumul dengan peristiwa ini, yang hari Minggu tidak ibadah di gereja. Kemudian orang berkata, tuh sombong rohanimu, sombong rohani, rasain nanti kalau kamu dapat virus itu. Demikian juga orang yang tidak ibadah di gereja dan ibadah online, maka orang berkata, rasain nanti dia takut dengan Tuhan, dia hanya ibadah di luar gereja, kalau nanti dapat penyakit itu, rasain dia dirasakan. Saudara-saudara, kita tidak boleh menyalahkan. Seharusnya dengan peristiwa ini, orang-orang Kristen harus bersatu, jemaat harus bersatu, dan dunia harus bersatu, bahwa kita tahu apa yang terjadi di dunia ini, Tuhan tahu. Itulah sebabnya ketika Daud bergumul dan satu waktu Daud mengalami sakit yang luar biasa, maka ia begitu mengalami keluhan-keluhan yang luar biasa sampai ia berkata, apakah ada Allah? Di mana Allahku? Dan barangkali saudara bisa berkata, Tuhan di mana? Tuhan, mengapa ini terjadi? Virus corona di mana-mana, bahkan di Indonesia. Atau barangkali saudara akan bertanya, apakah Allah adil dengan peristiwa ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya dalam kitab Keluaran ini ada beberapa hal yang penting. Di situ dikatakan, jikalau umat Tuhan mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan melakukannya, maka Tuhan akan menjauhkan dari segala penyakit. Saya ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa seseorang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Tapi ada seseorang yang mendirikan rumah di atas pasir. Apa artinya, saudara-saudara? Dua-dua mendengarkan firman Allah, tetapi ada bedanya. Ada yang mendengarkan firman Allah, melakukan, tapi ada yang mendengarkan firman Allah, tidak dilakukan. Orang yang mendengarkan firman Allah dilakukan, itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dan saya yakin saat ini dalam ibadah online, saudara menjadi Tuhan tetapkan menjadi jemaat Moria. Saya yakin ketika saudara mendirikan kehidupanmu dan bisnismu, karyamu, pekerjaanmu di atas dasar Tuhan Yesus Kristus, saudara akan mengalami jalan keluar, mengalami berbagai-bagai hal.
Dan Tuhan Yesus berkata, seseorang yang mendirikan rumah yang didirikan di atas pasir, ternyata ketika badai terjadi, angin terjadi, maka rumah itu roboh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah ini, bahwa ketika saudara mendengarkan firman Allah dan melakukannya, maka berkat-berkat Tuhan akan turun atas saudara. Peristiwa yang dialami oleh bangsa Mesir ternyata dialami oleh negara-negara, termasuk negara kita. Begitu saudara, ratusan orang yang sudah terkena virus. Di dalam Ulangan pasal 28, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan kutuk itu terjadi kepada bangsa Mesir. Penyakit sampar, penyakit batuk kering, dan lain-lain sebagainya. Tapi firman Allah berkata, barang siapa yang mendengarkan dan melakukan firman Allah, maka Tuhan akan jauhkan berbagai-bagai penyakit dan berbagai-bagai virus itu. Asalkan saudara mendengarkan dan selalu melakukan firman Allah. Brother and sister, I hope you today you must surrender to the Lord and obey to the Lord. Lord Jesus give victory to you, and Lord Jesus protect you and with you always, today and forever. Dua hal yang penting malam hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah segalanya menjadi baik. Yang terpenting malam hari ini, saudara tidak takut menghadapi berbagai-bagai hal yang terjadi di muka bumi ini. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana tanggapan kita sebagai jemaat menghadapi virus corona ini? Mari kita akan baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada dua hal yang penting yang Paulus katakan menghadapi berbagai-bagai hal. Yang pertama adalah jangan takut. Yang kedua adalah berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang takut saat hari ini, begitu cemas menghadapi virus ini yang membahayakan. Dan saya sendiri sadar bahwa virus ini sangat membahayakan. Tadi bagaimana hal-hal yang terjadi luar biasa di muka bumi ini, saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah segalanya ketika saudara banyak berdoa dan tidak khawatir menghadapi berbagai-bagai peristiwa itu. Biarlah saat ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus sebagai Gembala yang agung akan menjaga dan melindungi saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai jemaat Muria. Shalom. Shalom, haleluya. Saudara, saya mau tambahkan sedikit memperjelas tentang Ulangan pasal 28 ayat yang ke-22. Saudara bisa baca di situ bagaimana firman Allah berkata, Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum, semua hal yang tidak kita ingini. Apabila kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukannya, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kutuk. Tapi dihindari dalam kehidupan kita dengan berita firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saudara dengar firman Tuhan, lakukan firman itu, maka yang akan terjadi dan datang adalah berkat. So, siap terima berkat? Buka hatimu. Haleluya. Negara dan bangsa kami, biarlah Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, baik kepada para menteri, baik MPR dan DPR, bahkan pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Melalui virus corona ini, biarlah bangsa kami bersatu untuk memerangi. Bangsa kami menangis berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan segera memulihkan bangsa kami. Tuhan berikan kesehatan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, biarlah mampu mengurus bangsa ini dengan benar dan dengan adil, sehingga masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat Tuhan sudah kami terima saat ini, dan jemaat Tuhan dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
memberkati firman Allah saat ini. Sajak seluruh jemaat untuk berkorban, investasi di ladang yang subur, yaitu kerajaan Allah. Silahkan saudara berkorban di nomor rekening di bawah ini. Tuhan memberkati kita.